Yang dipakai LAI itu bahasa Arab bukan bahasa Quran. Oke, saya Karena bantah ya. Indonesia ini menerapkan ada beberapa bahasa termasuk bahasa Belanda, bahasa India, bahasa Sanskerta, begitu. Oke, Sehingga kata Allah saja itu sebenarnya tuh CHWH, seharusnya itu. oke. Begini bro, begini bro. Ya, LAI itu, Bible Anda itu original teksnya Hebrew dengan Yunani, bukan Arab. Oke. Makanya tadi saya bilang LAI mohon menerjemahkan mandiri. Jangan kamu comot-comot mengerti. deh gitu loh ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ya jangan pakai bahasa Arab. Ya kecuali Kamu Alkitabul mengerti. Muqaddas, Kita kan kecuali nih Bang, kecuali Bible yang berbahasa Arab ya is oke. Itu juga baru kita terbit kan 867 Masehi gitu loh. Ya Bang kita kan ya. bicara tentang kita kan Apa? bicara tentang ini bahasa ini negara Indonesia menggunakan bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh menerapkan berbagai jenis bahasa sehingga menjadi bahasa Indonesia. Oke, baik. Enggak, tapi nggak bisa begitu, Bang. Dalam hal kitab suci, nggak boleh meraba-raba. Apabila tidak ada yang bisa ya merangkai kata atau menjelaskan original teksnya, pakai original teks saja. Kenapa takut? Kenapa malu? Contoh, Bukan takut atau contoh. malu, Bang. Kenapa? Semua Alkitab di dunia di mana bahasanya masing-masing dengan Enggak, bahasanya diterjemahkan ke itulah bahasanya Alkitab. Tidak masing-masing. semua sama Iya, di dunia ini. supaya supaya Kenapa kita tuh kira-kira, memahami, Bro? Kenapa bukan hanya kira-kira sekedar Bible itu? menghafal. Bergantian bicaranya bergantian. Ya. Bro, kenapa kira-kira Bible itu nggak sama semua? Di Indonesia, Bible atau Bible Indonesia lu bawa ke luar negeri, orang nggak kenal, bro. Nggak kenal orang mereka di sana. Kenapa ada kata Allah yang Anda pakai, ada Kan kata pakai bahasa Rasul yang Anda Indonesia. pakai, sampulnya adalah Alkitab. Anda coba bawa Alkitab Anda ke luar negeri, orang nggak kenal. Yang dikenal oleh luar negeri adalah Bible. Jelas? Kamu mengerti ke tidak? Bahasa tuh itu kan kita pakai bahasa Indonesia. Kita bawa bahasa Indonesia ke Cina, orangnya mengerti. Ke perkampungan di Cina sana tidak mungkin بسم orang mengerti bahasa الله Indonesia. الرحمن Ya begitu. Oke, baik. Saya mau tes الرحيم Itu masalah kecerdasan. bahasa satu. Saya mau tes. Dengar saya bicara dulu. Ya silakan. Dengar saya bicara dulu. Ya silakan saya dapat. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu mereka tuh mengerti dan memahami, bukan hanya sekedar menghafal. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram? Ya supaya kita tuh lebih mengerti dengan bahasanya kita. Tuhan Tuhan tuh menciptakan bahasa bukan cuma satu, tapi bahasa tuh banyak. Jadi Tuhan Oke, tuh gantian ya. Sepertinya Anda ini ya, benar-benar menjadi korban terjemahan LAI. Anda tidak kritis apa adanya jangan bilang begitu. begitu, jangan bilang Gantian begitu, dong, gantian. jangan bilang korban Gantian, terjemahan bro. itu ke bahasanya kasar sekali. Enggak benar serius. Ini fakta gitu loh. Saya cek satu ya. Saya Anda saya ngerti saya apa enggak? Saya tes dulu satu. Nah, Yang paling gampang gitu ya. Gitu. Lu tahu nggak di Biblemu itu ada kata rasul dalam terjemahan? Di Biblemu ada nih kata rasul ini. Saya tes kepada Anda. Rasul ini bahasa apa, bro? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Rasul bahasa Arab. Bahasa Arab. Begitu. Kalau bahasa aslinya di Bible kamu apa namanya? Nggak tahu? Saya Nggak saya tahu? tidak tahu bahasa. Nggak tahu. Saya Saya tidak kasih tahu. mengerti Anda bahasa diam. Saya Ibrani. kasih tahu. Dengar. Nah, Ya, kalau Anda nggak tahu, jangan suruh saya mendengarkan. Apa yang mau kasih tahu? Anda nggak tahu. ya Nah, kan saya kasih saya tidak tahu. pernah belajar bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Saya hanya Dengerin dulu. belajar bahasa Indonesia. Bro, dengerin dulu. Di Biblemu itu yang namanya rasul yang Anda terjemahkan ke Indonesia padahal Arab adalah apostolos. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi rasul, ini kan terjemahan Gabrul. Mestinya di situ utusan. Oke. Nah, kalau Anda gengsi memakai utusan, lebih baik pakai apostolos Paulus misalnya. Kenapa mesti harus Rasul Paulus? Karena Ya, rasul supaya itu tidak ada di Bible Anda. Paham sampai sini? Paham? Kalau nggak paham saya kasih paham lagi nih. dengar.
itu masalah bahasa saja. Yang penting kita memahami apa itu tugas rasul. Rasul itu dia apa dan Tuhan itu apa begitu. Nabi itu perbedaannya nabi dengan rasul Nah, itu ini apa. namanya lu asal terima, nggak kritis, bro. Begitu. Diberikan kebenaran, diberitahu, karena Anda nggak tahu, setelah diberitahu Anda menjawabnya dengan ngeyel dan melingkar-lingkar. Nggak boleh begitu, bro. Kita harus jujur dalam hal berdiskusi. Jujur. Ini banyak yang denger loh. Iya, Apa saya jujur, ulangi maksudnya lagi nih jujurnya. penjelasannya? Oke, Saya ulangi silakan. lagi ya. Saya ulangi Iya, lagi silakan. nih. Mudah-mudahan kau terima nih. Iya. Apostolos itu bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi rasul, diterjemahkan ke Indonesia menjadi utusan. Kenapa LAI ini menerjemahkan ke Indonesia menjadi rasul? Ini benar apa salah menurut Anda? Ya, itu kan kata rasul kan sudah diterapkan ke Benar bahasa apa Indonesia. salah? Itu bukan urusan saya. Salah. Ya bukan urusan saya, itu urusan Artinya negara. kalau bukan urusan Anda hanya korban terjemahan, nggak kritik gitu loh. No. Jadi Anda selalu mengikuti yang salah. Tidak. Tapi Saya ngeyel gitu loh, yakin bro. Mohon maaf gitu. Tidak. Kenapa begitu. ini selalu jadi cuma- perdebatan yang kayak itu gini-gini? cuma Oke, masalah saya bahasa. stop. Gitu. Walaupun Oke. belum 10 menit, saya stop dulu ya. Iya. Gini. Iya. Oke, sebentar, saya izinkan saya berbicara dulu. Baik, Bang Handi, saya sampaikan bahwa kita harus adil ya, harus berlaku adilnya begini. Bang Handi adalah orang yang sudah terbiasa berdiskusi dan banyak menguasai materi. Bang Solo, mohon maaf tanpa mendiskreditkan, tanpa ingin merendahkan Anda. Apakah Anda seorang pembelajar Alkitab atau teologi? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sekali. Kalau Atau Anda sudah saya- terbiasa berdiskusi seperti ini? Kalau saya untuk berdiskusi secara apa ya, universal membagi tentang keimanan saya, iya saya ini. Tapi untuk belajar teologi lebih dalam, saya bukan seorang teolog. Boleh, Tapi sama-sama. iya. Saya tidak menuntut Anda punya background akademis, tidak. Maksud saya adalah Anda sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman Muslim sehingga Anda punya materi-materi yang bisa Anda sampaikan di sini. Manis. Tidak. Saya Oke, tidak pernah maka berdiskusi. baik. Kebetulan saya Kalau sangat begitu kita tertarik stop dengan- ya. Karena tadi sudah ada beberapa kali Bang Handi, saya tidak mau juga kalian merasa tersudutkan di sini. Karena saya tidak mau seperti biasa diperdialkan debat. Enggak, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau Anda terlihat tersudutkan. Ya, jadi ketika Anda sudah dibawakan sebuah informasi dari Bang Handi, kembali kepada Anda. Pertama, menurut Bang Handi adalah yang cenderung menjadi perdebatan di antara kita adalah di mana kalian menggunakan istilah-istilah yang muncul dari Al-Quran kami, istilah kata Allah, Rasul, dan kemudian Alkitab. Jangan ngomong dulu. Maka kalian memaknai secara berbeda dengan kami. Padahal kata-kata itu keluar dari Al-Quranul Karim. Nah, itu yang menjadi perdebatan di antara kita. Nah, abang silakan cek dulu dan abang kaji dulu, pelajari. Lalu nanti ketika abang mungkin suatu saat tertarik ingin membahas dengan Bang Handi, silakan Anda temui Bang Handi, bisa di room dia atau di rumah manapun, karena beliau setiap hari melaksanakan diskusi-diskusi seperti ini. Mohon maaf, saya tidak mau, mungkin teman-teman Muslim di sini akan kecewa dengan saya. Coba langsung saja. Enggak, sorry. Dia sudah memperlihatkan bahwa dia bukan seorang pendiskusi. Ibarat kata Bang Handi seorang petarung, saya hadapkan dengan orang yang bukan seorang petarung. Saya tidak adil di sini. Betul. Ya, saya tidak mau. Ya, mohon maaf teman-teman Muslim, silakan kecewa, silakan tinggalkan room ini. Saya tidak butuh viewer banyak. Yang penting adalah di sini kita sama-sama mencoba untuk mendiskusikan sesuatu yang penting buat kita bersama untuk edukasi. Adil dan berimbang ya. Yes. Jadi ketika teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dan Muslim Pak. Shalom. Shalom. Bapak Muslim dan Muslim. Kristen. Oke, Bapak bersedia berdiskusi dengan Bang Handi atau dengan saya atau dengan siapapun atau bertanya atau ingin mengangkat tema? Topiknya apa? Kita belum angkat topik, tapi kita dari awal tadi kita membahas tentang human being. Maka itu melebar menjadi sebuah diskusi di mana pada akhirnya ada beberapa premis yang saya juga akan luruskan nanti, yang dibawakan oleh Pak Solo.
yang saya ingat ada 3 premis. Kemudian Bang Handi sebagai orang Islam juga membawa premis terhadap kekristenan. Di antaranya adalah bahwa Bang Handi mengatakan yang akan menjadi sumber perdebatan di antara kita adalah di mana LAI menerjemahkan secara salah apa yang ada dalam kitab kalian. Contoh kata Allah, kata Rasul, dan juga kata Alkitab dan segala macam. Kalau Anda ingin membahasnya, silakan Anda ajukan topik ini kepada Bang Handi. Kalau dengan saya akan hanya meluruskan apa premis dari Bang Solo yang tanpa sadar sudah dia sampaikan tadi. Oke? Dan nanti teman-teman lain boleh menambahkan. Atau Anda ingin ke topik? Beri ruang juga ke Pak Alif. Beri ruang ke Pak Alif. Saya hanya mau menanggapi saja pernyataan dari Bro Handi ya. Tentang kata... Sabar. Kalau Anda menanggapi pernyataan dari Bang Handi, saya akan memberikan Anda waktu TikTok selama 10 menit. Dan ingat, saya ingin Anda jujur bahwa Anda ini seorang yang sudah terbiasa atau tidak. Karena ketika Anda memang merasa mampu, saya akan biarkan waktu selesai. Tapi ketika Anda jujur di sini bahwa Anda mengatakan Anda baru, tidak pernah, belum belajar, saya tidak akan biarkan Bang Handi, mohon maaf istilahnya, mempertontonkan kebabak beluran kalian di sini nanti. Saya tidak mau menyudutkan kalian. Silakan Anda ajukan dulu. Saya sudah terbiasa diskusi dengan Bro Handi dan juga Bang Suma. Baik, saya kasih Anda waktu 10 menit untuk TikTok dengan Bang Handi. Temanya apa tadi Bang Handi dengan Bang pengikut jalan yang lurus? LAI banyak salah terjemah. Baik, persiapkan diri kalian teman-teman yang di bawah. Jangan lupa ada minuman ya, karena kalau kita tahu siapa Bang Handi, kalian akan menikmati ini. Bagi yang suka debat ini ya, saya akan membiarkan 10 menit dengan catatan tidak ada logical fallacy, serangan terhadap pribadi, terhadap komunitas, kata-kata kasar. Karena kalau itu kalian lakukan walaupun Bang Handi sekalipun, saya akan kick dari room saya. Oke? Silakan 10 menit saya kasih waktu. Saya mulai memperlihatkan waktu. Bentar, saya akan kasih start bentar. Oke, teman-teman yang ada di room saya kali ini yang di Komal, simak dulu, jangan ikut berbicara kecuali saya izinkan dan kecuali saya yang memotong kalau ada yang saya ingin interupsikan. Buat teman-teman yang menonton, ini temanya adalah terjemahan LAI yang gabrul ya, saya gunakan kata itu agar lebih menarik ya. Menurut premis Bang Handi, maka Pak pengikut jalan yang lurus coba untuk mengcounter, meluruskan Bang Handi, dan saya kasih waktu 10 menit dan bisa jadi saya tambahkan waktunya ke depan selama beberapa menit, tergantung situasi dan kondisi nanti. Dimulai dari sekarang, siapa dulu yang ingin membawa premisnya, Bang Handi atau pengikut? Kalau dia sudah mendengarkan saya, boleh langsung aja dia. Silakan bro. Oke, silakan Pak pengikut membawakan narasinya. Ingat, jangan saling berebutan, tapi ambillah waktu semaksimal mungkin yang diperlukan. Silakan, waktunya saya mulai sekarang. Shalom ya, salam sejahtera, assalamualaikum. Oke. Kabar brother. Waalaikum. Saya hanya mau menanggapi sebetulnya tentang kata-kata yang digunakan di Alkitab ya, yang digunakan juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Berbicara tentang kata Nabi, kata Allah, kata Rasul, itu memang berasal dari kata Arab, ya. Nabi, Rasul, tapi itu kan sudah menjadi kata serapan Arab kemudian dijadikan bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia. Jadi saya pikir ketika Alkitab ini juga menggunakan kata-kata itu kan, itu padanan kata dari apostolos memang itu rasul, ya. Jadi saya kira tidak masalah kalau kita menggunakan kata-kata itu, karena itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana kita mau menerjemahkan kata-kata itu, sedangkan kata apostol kan belum menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan kata serapan dari bahasa Arab. Saya kira itu mungkin pendahuluan. Saya hanya mau menanggapi pernyataan dari Bang Handi ya tentang kata-kata itu. Karena kata-kata itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa salahnya kita menggunakan itu di dalam Alkitab? Karena itu bahasa itu merupakan universal, jadi siapa saja bisa menggunakan bahasa tersebut. Kemudian kalau berbicara juga dengan kata Allah itu kan sudah juga digunakan oleh orang-orang Arab jauh sebelum Islam muncul. Ya, kata Allah itu sudah digunakan sebelum Islam muncul, jadi tidak masalah kalau kita menggunakan juga kata Allah, walaupun tentunya makna Allah di Al-Quran dengan Allah yang kami gunakan sebagai orang Kristen tentunya berbeda mungkin maknanya, ya kan?
Saya kira itu mungkin yang bisa saya kemukakan untuk menanggapi pernyataan yang saya sudah dengar tadi dari Bro Handi. Oke, silakan Bro. Silakan Bang Andi. Ini Oke, saya matikan kedengaran waktu suara ya. Bu? Kedengaran. Saya matikan waktu. Silakan Anda berbicara, saya jalankan waktu Bang Andi. Bang Andi suaranya hilang. Bang Andi di mute. Bang Andi di mute. Bang Andi termute. Oh, ini sebelum Bang Handi bicara, saya mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk roomnya. Lain kali saya akan naik lagi. Oke, waktu baik. saya masih Salam matikan ya. Terima Selamat kasih, tahun Bang Islam. Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan non muslim lainnya. Terima kasih. Ini ada 2 akun ini Bang Andi. Yang mana mau saya naikkan ini Bang Andi? Oke Bang, I'm sorry mau turun ya. Baik. Naikin. Oke, siap. Bang Andi ganti akun. Oke. Assalamualaikum Uni, boleh aku jawab nggak sebelum Bang Andi? Waalaikumsalam. Silakan. Sebelum Bang Andi. Ya, Yang ini saya turunkan. Iya, lagi error tadi itu yang satu. Kenapa Oke, sebelum Bang Handi dilanjut, waktu saya matikan ini ya, timernya masih saya matikan, atau perlu saya riset lagi pun nggak apa-apa. Silakan Pandito Unggul, ada yang mau disampaikan sebelum Ya, kita lanjut TikToknya 10 menit. Langsung to the point aja ya, izin Bang Handi ya dan teman-teman. Yang pertama, boleh memakai karena sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Tetapi LAI tidak konsisten dengan ilmu dan kaidah terjemahan. Ketika menerjemahkan, rujukannya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Perhatikan, nama Tuhan, tapi digeser maknanya menjadi generic name instead of proper name. Harusnya itu proper name ya, tapi digeser. Dan ini sangat berbahaya ketika dijadikan dogma atau doktrin. Jangan ada Allah-Allah lain selain daripadaku. Nah ini bahaya, ini penyerangan ini terhadap Tuhannya orang Islam. Jadi bagi rekan-rekan yang belum paham apa itu nama jati diri dengan nama generik, contohnya begini. Harusnya LAI ketika menerjemahkan mematuhi kaidah bahasa Indonesia bertanyanya seperti ini. Presiden, siapakah nama Anda? Maka akan dijawab, nama saya Jokowi atau disingkat Jokowi gitu ya. Tetapi akan menjadi salah ketika ditanya Jokowi, siapakah nama Anda? Ini yang dilakukan LAI itu seperti itu. Makanya buktinya LAI tidak tahu siapa nama Allah Bapa karena nggak punya nama. Islam punya, Allah memperkenalkan diri, sesungguhnya akulah Allah dan seterusnya. Itu punya nama, itu nama. Ini bahaya, nggak boleh mengambil tapi mengkhianati 2 kali. Yang pertama itu bahasa Arab, kemudian dikhianati KBBI. Itu aja tambahannya Bang Andi, langsung standby. Ya. Sorry ya bro, tadi terputus sama DPS yang satu. Jadi gini aja deh, mari kita jujur saja. Kita ini umat berakal loh, sebagaimana topik kita hari ini, kita pakai akal kita. Jangan kita dibodoh-bodohi. Walaupun itu orang anggap Anda punya keilmuan, Anda harus kritik. Anda harus kritis sebagai warga negara begitu. Kalau ada kebijakan pemerintah Republik Indonesia begitu, siapapun dia presiden, ya saya akan kritik sebagai warga negara. Tentu melalui mekanisme yang ada wakil kita. Begitu juga dalam hal beriman. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, kritik dong. Kritis gitu loh. Supaya apa? Supaya Anda mandiri juga gitu. Masih banyak kok orang-orang Kristen yang scholar-scholar pintar itu seperti Pendeta Yakub Sulistyo. Ikutlah ke sana, mandiri dalam terjemahan itu. Dia tidak pakai LAI. Kenapa LAI ini? Ini yang membuat semuanya menjadi kacau balau di Republik ini. Anda berkiblatlah ke Malaysia, bagaimana Malaysia sudah melarang penggunaan kata Allah itu.
Indonesia saking tolerannya kami membiarkan Anda untuk sadar sendiri, tapi tidak sadar-sadar juga. TB2 2023 masih gitu-gitu aja. Gitu loh ya, saking tolerannya kita ya. Untuk teman-teman yang ada di sini, kalau Anda sudah mengakui itu keliru, tidak ada akar kata di Bible Anda, kenapa mesti harus memakai istilah Islam? Kenapa nggak memakai istilah Hebrew atau ke Yunanian? Apa gengsi gitu loh, pakai theos misalnya? Gitu ya, enharke enhologos proton theos gitu ya. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos. Kenapa nggak mau pakai itu? Takut nggak laku gitu? Ya harus komitmen, harus punya harga diri. Kenapa harus theos diterjemahkan menjadi apa? Menjadi Allah. Kan gabrul ini terjemahan coy. Anda lihat di KJV, theos itu diterjemahkan ke God. Theos ke Indonesia menjadi Tuhan mestinya. Kenapa? Menjadi Allah. Dijelaskan tadi Ustadz Unggul. Anda jadikan Allah itu nama pribadi, sembahan sang pencipta alam semesta. Lu jadikan bukan nama. Adalah apa? Lu jadikan sebagai generic name. Sebagai jabatan. Bukan. Akhirnya kemana? Siapakah nama Allahmu? Ini pertanyaan Gabrul nih. Allah itu udah nama kok, nama sembahan. Begitu dia. Siapa nama Allah kita? Yesus. Ini kan nggak bener gitu loh. Oke ya, ini nggak bener banget bro. Termasuk juga kata Rasul tadi itu bahasa Arab. Tidak pantas bahasa Arab disandingkan kepada orang yang membuat perjanjian baru. Isinya perjanjian baru, suratnya banyak. Mestinya Paulus itu menjadi apostolos Paulus. Itu keren. Tapi kalau menjadi Rasul Paulus kagak nyambung, karena Paulus bukan orang Arab. Paham ya? Sampai di sini dulu saya. Masih banyak sebenarnya. Kata Allah huruf besar semua, kata Allah huruf A-nya saja, kata Allah huruf kecil semua. Jangan ada Allah-Allah lain. Gitu loh. Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja huruf besar semua. Anda mau nggak kapan, sejak kapan dan kapan akan Anda ini semua berhenti dibego-begoin oleh LAI? Kritik dong. Jangan jadi umat nerimo gitu loh. Makanya tadi hari ini topiknya bagus sekali, akal dipakai. Ini hidup cuma sekali. Jangan sampai kita mati dalam kesalahan. Itu dari saya dulu sementara. Silakan dibantah. Oke. Silakan, Saya mau Pak. bantah tentang Bro Unggul katakan bahwa orang Kristen menyerang Allah orang Islam. Itu keliru, brother. Siapa yang menyerang Allah orang Islam? Apakah Allah orang Islam bisa diserang? Ya. Kemudian kalau mau bilang kita gunakan kata theos atau apostolos, itu kan belum menjadi kata serapan bahasa Indonesia. Kalau mungkin itu sudah dijadikan kata serapan bahasa Indonesia, ya bisa saja kita menggunakan kata theos dan apostolos. Tapi selama ini kan itu belum menjadi kata serapan. Dan kita mungkin bertanya kepada penerjemah Alkitab sebelumnya. Yang menerjemahkan Alkitab sebelumnya kan ada juga dari kaum Muslim yang pertama-tama ya, yang pertama-tama ada dari orang Malaysia. Jadi kalau mereka menggunakan kata itu karena sepadan, saya kira tidak masalah. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bahasa itu universal. Orang Arab saja, pemilik bahasa itu nggak keberatan. Sama juga dengan orang Inggris. Apakah ketika orang Inggris misalnya Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, apakah orang Inggris juga keberatan dengan bahasa mereka digunakan? Tentunya tidak, karena mereka pahami bahwa bahasa itu adalah universal, siapa saja bisa menggunakan itu. Dan sekali lagi ya, karena bahasa Yunani itu bukan kata-kata serapan, makanya tidak muncul di dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin waktu itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Greek ya, sudah menjadi serapan bahasa Indonesia, pasti para penerjemah pendahulu itu menggunakan kata-kata dari bahasa Yunani. Gantian. Ya? Oke, sepertinya saya ganti alurnya. Saya kasih waktu 3 menit aja ya, karena saya pikir TikTok tidak bisa ya. Oke. TikTok apa-apa, TikTok apa-apa. Gini bro. Ya, apakah susah bang? Ya Ustaz. Sedikit gue boleh? Boleh Ustaz. Karena nama gue disebut tadi. Iya Ustaz. Pak, kami mempelajari sejarah dan kitab-kitab suci kekristenan di atas rata-rata Pak, di atas kelasnya jemaat. Jadi yang menerjemahkan itu orang Melayu,
Abdul Qadir Munsi, itu bukan karena dia menerjemahkan dengan pengetahuannya. Ada kesulitan penerjemahan, jadi siapakah Theos ini? Oh, Theos ini begini. Oh, kalau di kami Allah, dipakailah Allah. Ya. Nah, kemudian umat Kristen, ya terutama LAI, itu dompleng yang sudah ada. Umat Islam ketika datang, mereka berbahasa Jawa atau apapun bahasanya, ya, itu nggak ngerti Allah itu apa, Rasul itu apa. Dengan susah payah dilakukan syiar, ini loh begini artinya. Ini enggak, comot aja. Itu yang saya maksudkan. Lalu menyerangnya bukan menyerang Allah, bukan. Penyerangan terhadap akidah. Itu sebuah penghinaan ketika dikatakan jangan ada Allah-Allah lain. Bapak kalau jujur, semua orang Kristen pasti berpikirnya Allahnya orang Islam adalah yang dimaksud, jangan ada Allah-Allah lain. Berapa kali kami termasuk Bang Handi itu sampai saya yang mengetik surat sendiri. Rubah itu. Karena bahasa Indonesianya juga ilah. Ada itu bahasa serapan ilah. Tapi yang dipakainya jangan ada Allah-Allah lain. Jadi kembali ke posisinya adalah LAI mendompleng supaya enak, padahal itu sebuah penghinaan. Ketika itu dari bahasa Qurani, lalu makanya nggak sejajar seorang yang menyelewengkan ajaran Yesus yang murni lalu dijadikan, disamakan dengan Rasul Musa, Daud, Yesus, Muhammad kepada Paulus. Itu sebuah kejahatan itu, Pak, tindakan kejahatan. Dah lanjut Bang Andi, standby. Oke, Itu asumsi Anda. Oke, sebentar. Menggunakan kata itu selama kata itu kan ada. Sebentar. Jadi biar beraturan ya, silakan di sini Pak Solo mau membantu teman Anda dalam ranah ini atau Anda biarkan dia sendiri, biar Bang Andi dengan ser unggul bisa imbang. Sorry, sebentar saya atur dulu. Sebentar. Jadi Oke, kalau ya Bang Solo mau ikut, oke. Anda tidak berhak mengatur saya, Pak, pengikut jalan di sini ya. Saya mengatur room ini. Saya tidak mau terkesan tidak berimbang. Serunggul dengan Bang Handi karena sudah masuk ke ranah ini, maka Bang Solo silakan Anda juga ikut speak up dalam hal ini. Kali ini saya akan kasih kalian waktu 3 menit per orang. 3 menit per orang. Siapa dulu yang bicara, Pak Solo atau pengikut? saya. Oke, saya kasih Anda waktu 3 menit ya. Saya tidak bisa adakan waktu TikTok lagi, sekarang 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi masalah bahasa itu masalah bahasa. Jadi Alkitab itu Maria dalam Bunda Allah Indonesia itu sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Termasuk di daerah saya juga sudah ada Alkitab berbahasa daerah. Nah, di situ kami menggunakan kata yang dalam bahasa daerah kami. Bukan pakai kata Allah, tapi Allah dalam bahasa daerah kami. Begitu. Jadi itu semua tidak tertuju pada Allah yang kalian maksudnya, yang dimaksud dari bahasa Arab ini, tapi itu merupakan hanya kata sarapan saja. Dan juga kata Allah juga itu bahasa Arab, bukan kata Allah itu lahir setelah Muslim. Tapi kan sebelum Muslim lahir, kata Allah sudah bahasa Arab, begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam atau apa, tapi itu adalah bahasa saja. Begitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa dalam bahasa-bahasa daerah juga Alkitab terjemahan bahasa daerah juga sudah ada. Maria, sudah terlalu Bunda banyak. Allah. Ada bahasa dari Batak punya juga sudah ada. Di NTT juga sudah ada beberapa bahasa daerah. Alkitab terjemahan bahasa daerah. Begitu. Jadi tolong jangan tergantung dengan kata Allah itu, karena itu hanya merupakan bahasa. Terima kasih. Udah ya. Giliran siapa sekarang? Giliran gue sebenarnya. Waktunya masih satu setengah menit lagi, Pak. Pengikut mau memakai semuanya, silakan. 6 menit untuk 2 orang. Saya lanjutkan. Jadi Bro Unggul itu kok menghakimi. Katanya enggak cocok kalau Paulus menggunakan kata rasul, karena itu dari Arab kah, dari manakah? Anda Tuhan saja tidak berani mengatakan bahwa
hanya Muhammad yang bisa menggunakan kata rasul. Anda berani-beraninya mengatakan bahwa Paulus tidak layak menggunakan kata rasul atau menyandang kata rasul. Kalau Anda mungkin Allah, ya saya percaya kepada Anda. Oke, gantian ya. Saya TikTok aja dulu bentar, ini saya tanya dulu teman semua ini. Bro, berdua, Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Jawab itu dulu. dari bahasa Arab. Bahasa Arab, pinter. Ya. Pinter ya, bahasa Arab. Baik. Kalau Rasul bahasa Arab atau bahasa Bugis? Bahasa Arab. Bahasa Arab, pinter. Ya. Kedua, ini dong, jangan lain, diam dulu dong. Kalau saya ngomong jangan diganggu. Sekarang, tunjukkan di original text Bible Anda ada dasar katanya Rasul dan Allah. Di mana? Ini John turunin dulu lah, berisik orang Saya mau jawab atau? Ya, tunjukkan original text Bible Anda ada kata Allah dan kata Rasul. Original teks kami kan menggunakan bahasa Yunani. Jadi Ya, ada tidak ada kata itu. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kami menggunakan kata serapan Arab karena kebetulan kata-kata itu sudah menjadi kebetulan itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Jadi tadi stop. Ini giliran saya. Tadi Anda udah menjawab jujur. Allah itu bahasa Arab. Ya, Rasul itu bahasa Arab. Ya, betul. Ya. Kalau diterjemahkan Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Karena Theos itu belum menjadi kata serapan. Kalau mungkin itu sudah jadi kata serapan, ya kami bisa menggunakan Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos itu Tuhan, Allah. Ya, lo kok Tuhan Allah gimana sih dua jawaban? Tuhan atau ya Allah ya Allah. Oke, Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? God. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Semua tahu itu. Ini nggak pakai akal. Gimana mau diskusi kalau akal nggak jadi? Allah tadi. Allah. Kenapa Tadi sudah dikatakan Allah. Kenapa pertanyaannya diulang-ulang? Sebentar ya, dengerin. Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab sebelum Islam lahir. Bahasa Arab. Itu bahasa Pinter. Arab, brother. Iya udah bahasa Arab. Oke. Iya. Tuhan kalau diterjemahkan menjadi bahasa Arab apa? God. Ya. Apa? Bisa bahasa Arab ya Iya. Allah. Ya, kalau Tuhan diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, Tuhan bisa. Theos. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia, brother. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Tuhan Theos diterjemahkan ke bahasa Arab? Ya Allah. Allah itu bahasa apa? Muter-muter terus. Enggak, ini supaya akal Anda jalan. Allah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu Theos. tidak perlu ditanyakan karena semua sudah paham apa itu Allah. Di sini nih gabrulnya nih. Itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya ulang ya, sekali lagi saya ulang ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Allah itu bahasa apa? Allah. Bahasa Arab. Sebelum Islam lahir. Ini konsletnya ini otak Anda nih konslet nih. Ya. Konslet, bro. Konslet kenapa? Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Karena Tuhan ini adalah bahasa Melayu. Tadinya dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Karena Leidecker menambahkan huruf H di tengahnya. Gitu loh. Karena Allah ini bahasa Arab, jadi Theos kalau diterjemahkan menjadi Indonesia adalah Tuhan, bukan Allah. Mana kok nggak pakai akal sih pagi-pagi gini, habis sarapan apa sih? Kenapa sih nggak mau pinter gitu loh? Theos itu brother boleh juga Allah, boleh juga Tuhan. Nenek lu kiper dari mana? Boleh. Siapa yang membolehkan? Theos itu boleh Allah, bisa juga Tuhan. Dari mana? Coba lu buka KBBI. Allah itu bahasa apa? Semua tahu itu bahasa Arab, tapi ya kenapa kalau sudah bahasa Arab, kenapa Theos lu terjemahkan menjadi Allah? Kenapa nggak Tuhan? Kenapa? Karena Theos bisa juga diterjemahkan sebagai Allah. Dalam Al-Quran juga sama. Ada Allah, ada Tuhan, ada kata Allah, ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Nggak ada Tuhan itu terjemahan. Jadi gini ya bro ya. Jadi kalau nggak punya ilmunya, lebih baik
Ya udahlah, nggak usah lah kau jadi korban terjemahan LAI. Saya kembali ke topik ya. Ini giliran saya. Tidak ada yang menjadi korban dari LAI, Ya saya kira. buktinya ini hari terbukti Anda udah belok-belok kemana-mana, nggak ngerti juga urusannya seperti apa. Udah jelas kok. Satu kata aja Anda Semua orang nyeleneh tahu kemana-mana itu gitu. Allah itu adalah bahasa Arab. Siapa yang menyangkal bahwa Allah itu Ya kalau bahasa bahasa Arab, Ibrani? kalau bahasa Arab, kenapa kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa Anda pakai bahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja? Ada Tuhan tersedia. Kenapa? Kenapa? Kami bedakan ya. Ada Lord Kenapa itu? Ada apa? Lord dan God. Jadi harus bedakan Lord dan God. Ya nggak usah lari Ada Lord dan kemana-mana. God. Ada Tuhan dan Allah. Itu yang membedakannya. Sekali Ada lagi saya Lord tanya, dan God. ada nggak kata Allah di Bible kamu? Originalnya? Ada atau tidak? Saya mau tanya, Eh. Bible itu bahasa apa? Aslinya bahasa apa sih? Biblos itu perjanjian bahasa apa? baru Yunani, perjanjian lama Hebrew. Kenapa? Kenapa mau tanya bahasa Arab? Ya berarti nggak Ini- ada toh. Ayam, Ya, kalau sudah nggak ada. tahu Kalau bahasanya nggak bahasa ada. Ibrani dan bahasa Yunani. Kok Ya, mau tanya lagi kalau nggak bahasa ada, Arab? Nggak mungkin itu, brother. Iya, kalau nggak Itu ada, impossible. nggak usah Anda ke Arab-Araban. Anda sudah tahu Alkitab itu terdiri Kenapa- dari dua bahasa. kenapa Anda bahasa tidak ke Ibrani Yunani? dan Bro. bahasa Yunani. Kenapa Bro. Anda mesti tanya lagi Bro. bahasa Arab? Bro, Itu pertanyaan nggak kenapa masuk akal Anda, itu, brother. Bro, kenapa Anda alergi bahasa Yunani? Kenapa Anda alergi Yunani? Karena bahasa Yunani bukan bahasa kita. Kenapa Berarti mesti? bahasa Karena Yunani itu bahasa kan Yunani kitab bukan suci. bahasa- Yunani Ada kitab yang sucinya alergi. diingkari. Kalau mungkin bahasa Yunani adalah bahasa kita, ya pasti kita gunakan. Itu Tapi bahasanya kalau orang kita menggunakan Yunani. bahasa Indonesia, Berarti oh, kau Anda alergi. Berarti Anda Kita alergi orang Indonesia, terhadap kita- gantian, Bro. kita Berarti orang Anda Indonesia, bukan orang berarti Yunani. Anda alergi terhadap kitab suci Anda. Alergi. Tidak ada yang alergi karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya di Greek, kalau saya di Yunani, saya menggunakan tentunya Kalau salah terjemah. bahasa Yunani. Kalau salah saya di terjemah. Arab, saya menggunakan bahasa Arab. Kalau salah saya di terjemah. Inggris, saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau salah Saya terjemah. ini di Indonesia. Kalau salah Kami terjemah. ini di Indonesia, jadi Arab. kami menggunakan Pakai apa? bahasa Indonesia. Saya mau tanya, apakah Anda ketika Anda Wih, gimana sih? berdoa atau apa menggunakan semuanya bahasa Arab atau juga digunakan bahasa Indonesia? Kalau saya sholat Oke, bahasa Arab makanya semua. saya tadi minta waktu 3 menit biar tidak seperti ini. Kuping saya sakit dengarnya. 3 menit atau 2 menit silakan. 2 menit mulai Bang Handi, 2 menit habis itu Anda ya. Tolong Bang Handi pakai bahasa yang gamblang biar dia mengerti. Silakan habis itu tanggapi. Baik. Saya lihat teman-teman ini Kristen di sini gitu ya. Korban terjemahan ngeyel nggak mau pakai akalnya. Jangan sekali itu Theos. Jangan sekali itu Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan toh. Udah selesai. Kalau Anda tidak mau pakai Tuhan, alergi pakai bahasa Indonesia ya pakai Theos saja. Original text Bible itu Anda perjanjian baru Yunani, sayangilah bahasa originalmu. Kenapa Anda alergi terhadap? Itu bukan bahasa original saya. Oh, jadi original teks orang kamu bahasa Indonesia. apa? Bahasa saya orang Indonesia. Ya udah gantian saya dulu deh. Kamu gak punya ilmu ya. Jadi original teks Bible Anda itu Hebrew dan Yunani. Pakailah itu supaya Anda punya ciri khas. Janganlah menjadi benalu di Indonesia karena mayoritas Islam. Anda nggak malu dikatakan bidat oleh orang-orang luar negeri Awas seperti perkataan Anda. Karifah turunkan dia bilang begitu tuh, hati-hati sekali tuh, sangat tidak baik sekali. Sebentar. Argumentasi harus punya dasar. Bang Andi mengatakan bidat kalau itu orang menggunakan kata Allah itu ada dalam kekristenan sendiri. Itu masih sebuah fakta. Nanti saya pertontonkan kepada Anda orang-orang yang mengaku menggunakan nama Allah itu dikatakan bidat. Itu kita punya datanya semua. Jadi Bang Andi juga tolong gunakan narasi-narasi yang tidak ini Bang Andi. Ya, gunakan narasi-narasi yang baik. Negara Ya. Islam loh. Ya, saya paham. Ini negara Pancasila, tapi terkait tentang tema, selesaikan tema diskusi karena saya juga akan speak up tentang ini. Silakan. Oke. Silakan Bang Andi. Awas Papua merdeka. Dasar 3 menit. Tanggapi ya. Saya 3 menit. 3 menit. Bang Andi belum selesai. Oke, Bang Andis, silakan. Iya, Christian Price yang Anda idolakan itu mengatakan Kristen Indonesia bidat karena menyembah Tuhannya umat Islam. Satu ya. Kedua, bahasa yang Anda pegang sekarang itu pertama kali diterjemahkan dari bahasa Belanda ke Melayu, minta bantuan daripada ulama kami yang namanya Abdul Qadir Munsi. Itu memang
Salahnya mau yang kami. Ini nggak bisa diskusi nih orang ini. Solo, kalau Anda mengganggu jalan diskusi lagi, maka Anda akan saya kick dari room ini ya. Tolong Anda diam ketika orang berbicara, karena Anda punya waktu berbicara nanti 3 menit. Oke, terakhir dari saya, Anda belajar lagi sejarah Bible di Indonesia. Dari mana munculnya Bible atau lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954 itu. Mulai dari sana, dari tahun 1974 itu, terakhir sekarang 2023 nggak ada perubahan signifikan. Kenapa Indonesia, LAI ini memakai istilah-istilah Islam? Karena mereka harus berkamuflase, meniru-niru supaya mereka bisa memurtadkan saudara-saudara saya. Selalu saya himbau kepada LAI, berilah terjemahan yang jujur supaya hari ini tidak makan korban seperti ini. Itu ya, itu dari saya. Mudah-mudahan jujur. Jujur itu memang sakit, tapi masa depan Anda terbuka supaya menjadi Kristen yang punya ciri khas tersendiri di Republik ini. Makasih. Oke, silakan Anda pengikut Yesus atau Solo, siapa yang mau berbicara 3 menit? Saya dulu. Ya. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Jadi berbicara tentang bahasa ya. Saya kira itu bahasa itu adalah bahasa universal. Siapa saja bisa menggunakan. Jadi kami tidak merasa pede dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin kami menggunakan bahasa Ibrani ataupun menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan bahasa Ibrani tidak digunakan di Indonesia. Demikian juga bahasa Yunani. Bagaimana kita mau memahami bahasa Yunani sedang kami tidak paham dengan bahasa Yunani? Ada bahasa yang sudah disediakan kan, bahasa Indonesia. Lebih mudah untuk memahami bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Yunani bukan bahasa ibu saya. Bagaimana kalau saya hanya menghafal tapi tidak paham? Apa gunanya? Firman Tuhan itu diberikan agar manusia bisa paham. Ketika manusia paham akan Alkitabnya, maka dia bisa apa? Mengaplikasikan apa yang ada di dalam firman itu. Kalau kita hafal kemudian kita tidak paham, untuk apa itu? Misalnya saya hafal bahasa Ibrani, tapi saya tidak paham. Saya hafal bahasa Yunani, tapi saya tidak paham. Itu sama dengan apa ya? Tidak ada gunanya ya. Sia-sia. Jadi kami menggunakan bahasa Indonesia karena kami di Indonesia. Kalau kami mungkin di Ibrani di Israel ya kami menggunakan tentunya bahasa Ibrani, atau di Greek atau Yunani kita tentunya menggunakan bahasa Yunani. Tetapi karena kita hidup di Indonesia maka kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan jangan Anda mengatakan kami menggunakan kata-kata itu supaya memurtadkan. Kalau memang dia itu adalah orang yang beragama, dia tidak akan terpengaruh oleh bahasa. Kalau memang dia betul-betul beragama, bukan oleh karena bahasa dia murtad. Anda setuju, Mbak? Kalau dia betul-betul, saya akan menanggapi setelah Anda. Dia tidak akan dimurtadkan hanya dengan bahasa. Hanya dengan bahasa. Oke, setelah Solo saya tanggapi. Oke, jadi begini, kita bicara menyangkut bahasa ya. Kalau begitu, kenapa Muhammad tidak menggunakan kata YHWH? Karena yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya tuh Allah YHWH. Kenapa? Kenapa Muhammad tidak menggunakan itu? Saya akan tanggapi setelah Anda, kemudian Ustadz Ali menanggapi. Sudah cukup? Cukup? Jadi, oke, siap ya. Tunggu. Jadi kan bertanya itu loh. Raja Daud semuanya tuh menyembah Allah YHWH. Begitu. Menyembah YHWH. Kenapa? Kenapa tidak digunakan? Muhammad tidak menggunakan itu. Kalau begitu ya memang beda toh. Beda memang. Sudah, Pak tukang daging diam dulu. Sudah, kalau Anda sudah, saya akan serahkan dulu ke Ustadz Ali, baru saya yang tanggapi. Terakhir saya ya. Sudah, Solo sudah? Sudah Solo? Belum. Oke, silakan. Jadi begitu. Jadi maksudnya itu hanya masalah bahasa saja. Begitu. Jadi Muhammad itu kan kata Allah ini kan sudah ada sebelum Muhammad lahir. Itu kan Allahnya bangsa Israel, bangsa Arab, orang-orang Arab waktu itu sebelum Islam. Sudah dua premis yang harus saya tanggapi. Anda tadi sudah ada 3 sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Seandainya Muhammad, jangan diborong ini. Kalau seandainya Pak Muhammad, tukang daging di mute dulu. Dengar dulu.
Kalau seandainya Muhammad betul-betul menyembah Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham, berarti harusnya menggunakan kata YHWH, Yehuwa, begitu. Sudah menyebut kata Allah, lari ke Yahweh ya. Sabar. Kita akan tanggapi bergantian. Silakan selesaikan. Kalau sudah tidak ada lagi, jangan lempar premis lagi karena nanti Anda akan ketampar sendiri. Saya pastikan di sini ya. Silakan. Apalagi yang ingin disampaikan? Terakhir. Begitu. Sudah? Berarti kan ya Allah yang disembah oleh Muhammad ini beda dengan Allah yang Anda disembah oleh menggunakan kata berarti itu sebuah framing. Anda bertanya saja kepada kami. Kalau Anda mengatakan berarti Anda menyimpulkan. Orang yang menyimpulkan ajaran Islam di sini biasanya ketabok, bolak-balik malahan. Anda siap ya? Oke, sudah selesai belum? Sudah. Makanya kenapa saya bicara dipotong-potong? Sudah selesai belum? Karena Oke, Anda bawa saya bicara. framing bukan menjelaskan iman Anda. Kalau Anda menjelaskan iman Anda saya kasih waktu, tapi Anda mau framing. Berarti. Kata berarti itu Anda lemparkan kepada umat Islam. Diam dulu. Anda jelaskan iman Anda, saya kasih waktu. Tapi kalau Anda bilang berarti iman kami, saya stop Anda karena framing Anda sudah dua yang ingin kami luruskan di sini. Silakan. Jadi begini, kan kita bicara menyangkut bahasa. Kata Allah itu kenapa diserapkan oleh LAI ke dalam Alkitab? Mengapa? Itu kan kenapa terus. Jadi kita kan bilang kata Allah itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab Allah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam lahir. Allah itu sendiri adalah Tuhannya bangsa Arab waktu sebelum Islam lahir. Nah, saat terus kenapa kalau iya itu saja begitu. Udah cukup deh tuh. Oke, sudah cukup ya. Silakan Ustadz Alif, kemudian saya, habis itu Bang Andi lagi. Saya nggak dihitung ini. Sebentar. Baik. Dari tadi saya agak sedikit ini ya. Ini saya pakai kitabnya kawan-kawan. Jangan bilang Gedein uni, Ustaz ya, Alif ini. jangan menggunakan diksi bahwa itu hanya bahasa. Bahasa yang diucap berulang-ulang berkali-kali itu kan istilahnya brainwash ya, mencuci otak seseorang sehingga yang di sini adalah berkaitan dengan keyakinan, keimanan. Ini salah satu contoh. Kalau Anda mau menggunakan bahasa Arab, ikuti kaidah bahasanya. Itu kan lebih jelas. Ini salah satu contoh ya. Ketika tadi menggunakan kata yang ayat salah satu yang diungkap Ustadz Unggul, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan ayatnya. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau ngikutin katanya Allah itu bahasa Arab, ya ikutilah kaidah bahasa Arabnya. Orang Kristen Arab, ini Van Dijk ya terjemahan. Ini jelas, dia nggak pakai kata Allah loh. La yakun laka alihah, sesembahan. Nah, orang Arab sendiri menggunakan kata Allah itu pada tempatnya. Ketika masalah jangan ada padamu sesembahan lain, kalau bahasa Indonesia ini kan dia saklek, terus aja pakai kata Allah. Makanya inilah yang dipermasalahkan. Udah menggunakan dari bahasa Arab, kedua tidak mengikuti kaidah bahasanya. Sehingga terjadilah permasalahan. Kalau mau ngikutin bahasa Arab sendiri, bahasa Arabnya mestinya begini. Jangan ada padamu alihah lain atau ilah lain gitu ya. Paling tidak ilah lain. Ini jangan pakai kata Allah lain. Ini udah salah dari segi bahasa. Karena apa? Dalam bahasa Arab sendiri udah jelas yang namanya Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Saya semalam pun udah ngebahas ya sama Demian. Orang Kristen Arab sendiri udah mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Sang Pencipta seluruh makhluknya. Ustaz Alif kan gitu. Kan itu udah dikecilkan, bahasa Indonesianya dikecilkan, artinya lain. Masalahnya bahasa Semetik itu nggak kenal huruf kecil huruf besar kan gitu. Ya kalau mau pakai bahasa Indonesia katanya ngambil dari bahasa Arab, ikuti juga kaidahnya. Makanya sempat digiring opini juga bahwa kalimat yang tepat, saya pernah diskusi, dia bilang tidak ada Allah selain Tuhan. Itu kan gabrul namanya. Mereka berani bilang begitu. Tuhan itu udah jelas bahasa Indonesia yang katanya sifatnya umum, artinya generik. Sementara Allah itu proper name, nama Sang Pencipta. Itu bisa dibalik karena apa? Dari bahasa inilah penempatan kata, pemerkosaan makna, dan sebagainya sehingga terjadi kesalahan.
gitu. Kalau memang mau ngikutin bahasa nih, kaidah bahasa, alihah sesembahan lain atau ilah lain gitu. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu memang satu, sang pencipta. Kenapa ada Allah lain dipertanyakan? Ini udah salah dari segi kaidah bahasa. Itu loh Pak masalahnya. Inilah keimanan. Kenapa umat Islam bilang memperkosa bahasa atau makna. Oke, terima kasih. Oke, saya tanggapi sekarang ya, bergantian. Mungkin ini buat yang kamu tadi siapa, Solo ya, yang berani membawa syubhat tapi tidak berani mendengarkan penjelasan ya. Oke, buat Bapak pengikut, karena Anda sudah mencoba untuk menjelaskan. Kalau kalian menjelaskan iman kalian, saya kasih waktu. Tapi kalian memframing, saya tidak kasih waktu ya. Baik, pertama, kata Allah itu menurut seorang pakar, dan dia adalah seorang Katolik ya, namanya adalah Louis Ma'luf. Dia punya buku Kamus Al-Munjid sendiri, tahu bahwa Allah adalah Ismul Zat, nama Tuhan. Nah, kalian mengatakan kan sudah diserap di Indonesia, tidak dijadikan berbeda maknanya, tetap menjadi Ismul, nama, proper name. Lah kok di LAI jadi generic name? Coba sekarang saya tanya kepada kalian, kalau saya katakan bahwa berhala-berhala itu, wah jangan melihat Yesus lain, tidak boleh kita menyembah kepada Yesus lain, boleh nggak? Kira-kira menurut Anda? Kalau saya lihat, wah ada Yesus, karena itu sembahan menurut saya. Wah ada Yesus lagi dibuat, tapi bukan Yesus, tapi saya lihat kan itu ada misalnya ada teman-teman kita Hindu sedang berada melakukan pemujaan. Saya katakan, wah jangan menyembah kepada Yesus lain, boleh nggak seperti itu? Tidak bisa. Kalian akan marah gitu loh, karena kalian tahu Yesus adalah nama. Begitu juga dengan Allah, boleh kalian gunakan kata Allah, tapi jangan dipelintir maknanya, sesuai dengan kaidah. Allah adalah nama, generiknya, gelarnya adalah ilah. Lah ketika kalian menggunakan kata Allah, kalian katakan di situ sebuah gelar, ya wajar kami umat Islam akan setiap hari 24 jam membahas ini. Jadi jangan kalian bilang kami yang menista, justru kalian yang menista nama Tuhan kami, menurunkan nama Tuhan kami derajatnya jadi generic name. Oke? Nah silakan, kalau Anda mengatakan jangan menyembah kepada Allah lain, saya akan katakan kepada orang Islam, jangan kalian mengikuti Yesus lain, boleh nggak? Nah gitu ya, selong ditanggapi selanya Bang Andi. Nah, bagi saya tidak masalah, kan mereka akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagi saya itu tidak masalah. Saya kayak dikasih bro. Anda nanti setelah Bang Andi. Ini waktunya siapa? Siapa? Saya yang dikasih tadi. Boleh saya tanggapi Pak Ustadz tadi ya? Tadi saya dikasih dulu. Saya nggak lama kok, nggak lama. Sendiri. Iya memang kita ini dari pembicaranya banyak, nggak apa-apa. Lu juga pakai waktu. Gini ya. Enggak, karena teman Anda sudah kabur. Teman Anda kabur. Saya menanggapi teman Anda juga harusnya tadi. Saya menanggapi kalian yang membawa syubhat ke sini, bawa framing ya. Jadi kalau kalian menjelaskan iman kalian, saya kasih waktu. Tapi ketika kalian berkata, bisa jadi sepertinya apa tadi tuh menyimpulkan agama kami, siap-siap kalian kami counter. Ini room saya, room muslim. Masa saya biarkan penyesatan di sini? Ya nak mungkin. Ini room edukasi, by literasi. Oke. Gini ya, bro. Saya ulang kembali ya. Ini keterlaluan nih kalau nggak ngerti nih. Rasul itu bahasa Arab. Ya, Indonesia utusan. Original tes Anda apostolos. Mestinya kalau Anda gengsi mempergunakan utusan Paulus, ya pakai aja Yunani apostolos Paulus, kan keren. Ini Rasul bahasa Arab, disandingkan ke Paulus yang bukan orang Arab, kan Gabrul. Itu satu ya, Gabrul loh itu. Kata Allah tadi udahlah, saya nggak punya menyentuh ke sana. Makanya jadilah orang yang cerdas, pintar, jangan mau dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Terjemahan itu bukan kitab suci. Karena terjemahan ini sering direvisi mulai 1928, 1974 sampai 2023. Kalau Anda sekarang ini belum pegang TB2 2023, iman Anda itu terisolir. Artinya iman Anda belum beradaptasi dengan zaman sekarang. Makanya beli lagi 2023 agar iman Anda itu beradaptasi dengan zaman 2023. Kami umat Islam sebagian sudah beli itu. Kita akan pelajari itu. Anda sendiri belum punya TB2 2023. Kalau Anda katakan bahwa terjemahan itu kitab suci, ya itulah yang menjadi persoalan. Kalau terjemahan kitab suci direvisi.
Artinya apa? Iman Anda terlalu terupdate demi tahun ke tahun. Itulah fungsinya adanya original teks yang mengikuti terjemahan. Anda alergi terhadap Yunani, Anda alergi terhadap Hebrew. Hanya kami kan Indonesia, ya Indonesia aja. Ya kalau begini jadinya kan Anda yang malu. Itu dari saya, mudah-mudahan ke depannya jujur saja. Kami di sini tidak membodohi Anda, tapi membuka cakrawala berpikir Anda supaya menjadi manusia yang sehat dan beriman. Lanjut. Oke, saya mau tanggapi Pak Ustadz tadi ya, yang sebelum Bang Handi tentang ilah-ilah ya. Kalau kita sandingkan dengan kitab Alkitab bahasa Inggris yang terdapat di dalam Exodus 20 verse 3, ya, bunyinya seperti ini. Thou shall have no other gods before me. Ya, thou shall have no other gods before me. Jadi tidak ada, janganlah kamu apa? Membuat Allah-Allah yang lain. Jadi bahasa Inggrisnya juga menggunakan gods, tetapi gods huruf kecil. Ya, gods huruf kecil. Thou shall have no other gods before me. Jadi Alkitab bahasa Inggris pun, ya, ini dari King James Version, dia menggunakan kata gods huruf kecil, ilah ataupun Allah. Allah ya, Allah lain. Ya, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Ya. Jadi penerjemah bahasa Alkitab bahasa Indonesia pasti mereka juga merujuk pada Alkitab bahasa Inggris, ya. Alkitab bahasa Inggris, ya, pasti mereka gunakan juga sebagai rujukan, ya. Seperti yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 3. Thou shall have no other gods before me. Gods, ya. Gods, tetapi huruf kecil kemudian ditambah S menunjukkan jamak. Kemudian yang apa yang disampaikan oleh Bro Handi, bahwa kami ini alergi dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Brother, kami tidak alergi dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kenapa? Karena itu kan bukan bahasa kami. Kalau mungkin seandainya bahasa Ibrani menjadi bahasa digunakan di Indonesia, pastilah kami akan menggunakan bahasa Yunani. Kalau mungkin bahasa Ibrani digunakan ke dalam bahasa Indonesia atau dijadikan serapan itu apostolos, pasti kami juga tidak akan menggunakan kata apa? Kata rasul, karena sudah ada kata padanannya. Tapi selama ini kan yang menjadi bahasa serapan itu rasul, makanya kami tetap menggunakan rasul. Dan sekali lagi, bahasa itu adalah universal. Jadi siapa saja bisa menggunakan bahasa itu. Kecuali mungkin orang Arab yang pemilik bahasa tersebut sudah melarang kami untuk tidak menggunakan, ya apa salahnya, bagaimana lagi? Kalau misalnya pemilik bahasa itu sudah melarang, orang-orang Kristen jangan kamu menggunakan kata-kata Arab karena itu tidak bisa. Mungkin ada undang-undang atau apalah. Tapi selama ini kan tidak. Jadi ya kami tetap menggunakan kata-kata serapan itu di dalam Alkitab kami. Saya kira demikian, brother. Saya Uni. Nextnya, Uni. Silakan Sarunggur. Ya, oke. Langsung ya, ini berulang-ulang tapi lupa sejatinya di dalam KBBI dilanggar oleh para penerjemah di LHI. Sudah jelas itu nama Tuhan, tapi melintir ke sana kemari ya. Saya menyalahkan LHI dari kaidah penerjemahan tidak berbasiskan kepada KBBI. Itu salah. Ya, bukan hanya sekedar pemakaian, ya. Nah, yang kedua, thou shall have no other gods before me. Kok diterjemahkannya menjadi jangan ada Allah-Allah? Nggak benar itu. Bahasa Inggris ketika dituliskannya G dengan huruf kecil, pakai S, gods, harusnya diterjemahkannya jangan ada dewa-dewa lain di hadapanku. Jadi dewa berkata jangan ada dewa-dewa lain. Itu kalau mau berbahasa Inggris terjemahkan ke Indonesia. Anda curang.
Gods diterjemahkan jangan ada Allah-Allah lain. Tidak, Gods terjemahkannya seorang dewa yang besar mengatakan jangan ada dewa-dewa kecil di hadapanku. Begitu, standby lagi dong. Saya dulu konfirmasi ke Bapak ini, Bro. Menurut Anda arti rasul apa, Bro? Konfirmasi dulu, biar lu nggak muter-muter nih. Jawab dulu. Menurut Anda Rasul arti itu rasul bisa apa? juga rasul bisa utusan dari Allah. Oke, baik. Utusan dari Allah ya, baik. Ya. Kalau Paulus, oke, sebentar dulu. Kalau Rasul Paulus itu utusan Allah apa bukan? Kami menganggap dia adalah utusan Allah. Mana datanya? Ya baca saja dalam Alkitab. Gak ada, saya udah baca nggak ketemu. Dia Kena itu kan lu? adalah, Kena menurut kan kami lu? dia adalah utusan Allah. Ya Dia mana adalah utusan datanya? Yesus kan? Bro, ini saya cuma konfirmasi aja. Ada nggak datanya? Paulus itu utusan Allah? Ada? Ya. Baca di Lukas. Nggak ada, saya udah cari nggak Di Kisah ketemu. Para Rasul. Udah ketemu Dia nggak ada? adalah utusan. Nggak ada, nggak ada. Dia itu adalah utusan. Dia itu adalah utusan Iya Yesus kan mana? dipanggil oleh Yesus. Mana datanya di Bible? Paulus itu utusan Allah mana? Yesus itu juga adalah Allah. Saya nggak nanya Yesus, Paulus. Mana Yesus juga itu datanya? adalah Allah. Saya nggak nanya Bagi kami kan Yesus. Yesus itu adalah Allah. Tapi kalau Anda tidak menganggap Yesus itu adalah Allah, Mana itu masalah datanya? Iya, udah stop kau, nggak ada data ya. Itu aja. Jadi gini ya teman-teman, saya juga konfirmasi aja. Inilah kesalahan kegabrulan teman-teman yang korban LAI ini gitu loh. Udah jelas itu Rasul itu adalah utusan Allah yang menerima firman atau wahyu, punya kitab suci, diajarkan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Ini aja lu nggak ngerti. Pengertian Rasul dan Nabi nggak ngerti, tapi dipakai, disandarkan kepada orang yang tidak punya kepentingan itu. Ini baru satu kata loh ya kita bahas. Belum kata Allah tadi Anda putar-putar kemana-mana. Udah dijelasin masih gabrol juga nggak ngerti-ngerti. Oke, ya. saatnya kita berbeda untuk sepakat untuk berbeda ya. Jadi kita berbeda, jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Oke, Utilona silakan. Ingat. Saya nggak bisa lama. Oke, sebentar Utilona. Kita tidak bisa juga memaksakan agar mereka paham. Yang penting kita sudah menyampaikan dan jangan gunakan narasi-narasi yang memicu ya. Ya, kita coba untuk ademkan drum saya. Silakan Utilona. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya izin. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya izin open cam nih. Silakan Utilona. Ya, izin open cam boleh? Saya mau membahas tentang Allah tadi sedikit. Karena tadi ada saudara kekristenan yang sudah membawa King James Version ya. Nah, permasalahannya di sini yang kami permasalahkan Pak adalah terjemahan dari kata God menjadi Allah itu Pak yang sebenarnya menjadi masalah. Ya, karena memang secara internasional God itu diterjemahkan menjadi sebagai Tuhan bukan sebagai Allah atau Allah, karena Allah itu adalah tadi sudah disampaikan itu adalah proper name bukan generic name. Nah, sekarang sebagai hal yang netral, saya anggap ini adalah hal yang netral ya. Saya ingin menunjukkan beberapa website dictionary, international dictionary tentang Allah itu sendiri. Izin. Nah, ini semoga bisa terlihat ya. Yang pertama, ini saya ambil dari thefullydictionary.com. Apa itu definisi Allah? Di sini teman-teman bisa lihat God, especially in Islam. Itu yang pertama. Ya. Oke. Jadi secara internasional pun diterima. Yang kedua, ini saya ambil dari dictionary.com. Apa itu definisi Allah? The Supreme Being God, noun, Islam. Bapak ya? Berikutnya, saya mau nambahkan. Ini. Suara saya terdengar itu? Lanjut. Iya, ini dari collinsdictionary.com. Ini semua dictionary yang sangat internasional Pak, sangat diterima, secara akademis pun dipakai. Apa itu definisi Allah? Allah is the name of God in Islam. Lagi, saya izin. Ini Oxford, nah ini Bapak pasti tahu ya ini ya. Oxforddictionaries.com. Apa itu Allah? Di sana mereka juga menerima bahwa Allah adalah the name of God among Muslims. Belum selesai Pak, saya tambahkan lagi biar lebih puas. Merriam-Webster.com. Apa itu Allah di sana? God used in Islam. Ada satu lagi, thebritannica.com. Ini dictionary di Britannica.com. Bapak pasti tahu kalau Bapak sudah terbiasa membaca
artikel bahasa Inggris. Nih, Allah, apa itu Allah? God used as the name of God in Islam. Ya Pak ya? Iya. Satu lagi, Oke. Britannica.com lagi. Allah, apa itu? Bahkan di sini ada kajiannya Pak. Allah, Arabic Allah, the one and only God in Islam. Satu lagi terakhir, izin Uni. Ada sebuah artikel, teman-teman bisa lihat di www.christianity.com ya. Is Allah God? What does the Bible say? Satu yang ingin saya garis bawahi di sini. Ya Pak ya. Since Christians believe in Trinity, there are many names for God. Scripture does not, however, show Jews or Christians calling on Allah. Jadi jelas ya Pak ya, Allah itu adalah proper name untuk Tuhan dalam agama Islam bagi Muslim. Itu. Terima kasih Uni. Oke, belum boleh ya. Baik, saya sapa dulu di sini. Peduli rakyat, Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Silakan sampaikan satu argumentasi. Setelahnya saya akan berikan Anda. Saya hanya nyampaikan dua buah kata aja, Bu. Konsistenlah umat Kristen itu terhadap kitab sucinya, ya. Kitab sucinya berbahasa Ibrani. Kembalilah ke awalnya, pelajarilah bahasa Ibrani. Karena Islam juga kitab sucinya dari bahasa Arab, sehingga tetap menggunakan bahasa Arab. Supaya tidak kabur, tidak disalah-salahkan, tidak diselewengkan. Itu aja, terima kasih. Oke, izin saya turunkan. Rampago, silakan. Muslim non Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, silakan. Enggak, cuman kepingin dengar doang. Ya. Kalau ingin dengar doang, silakan di bawah. Terima kasih, mohon maaf. Di sini adalah room untuk para pendiskusi. Oke. Saya minta izin turunkan Anda ya. Oke. Oke, saya sapa Pak Denny dulu. Pak Denny silakan sampaikan apa typingan di bawah tadi biar Pak pengikut mengerti apa yang dimaksud dengan apa yang kami ucapkan dari tadi. Sebentar Pak, Bang Tukang Daging, sebentar. Pak Denny ini bilang tadi apa? Di Eropa tidak dikenal kata Allah, benar? Benar. Oke, sampaikan lagi kepada saudara Anda biar dia paham. Kita di Eropa tidak mengenal nama Allah. Aku pernah menyebut nama Allah di diomelin. Pak Denny gedein suaranya. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali. Oke, Mas Denny berada di Belanda sekarang Pak pengikut, dan di Eropa beliau mengatakan tidak dikenal tulisan kata Allah. Oke. Dan yang menggugat tadi Bang Handi mengatakan LAI menerjemahkan secara salah. Oke, sekarang Bang. Boleh saya tanggapi Pak? Belum. Ini Anda sedang tidak satu hal lagi. Tadi sudah saya kasih waktu 10 menit, 3 menit, akhirnya gabrol juga diskusinya. Silakan Bang Tukang Daging. Oke, Ukti. Silakan. Ya, terima kasih Uni atas kesempatannya. Jadi dari kasus ini sekali lagi kita bisa melihat ya bahwasanya keyakinan dan ajaran Kristen ini menghilangkan akal sehat kita, menghilangkan rasionalitas kita. Memang begitu, seperti yang lain-lain. Mereka mengajarkan sesuatu mensugesti gitu. Mensugesti menjauhkan dari akal sehat dan realitas. Kalau kita bicara tentang realitas, tentang universalitas, maka di situ ada kaidah-kaidahnya yang bisa kita sepakati dan reliabilitaskan oleh yang lainnya misalnya. Ya memang begitu, seperti dirancukan semuanya, seperti kata Tuhan adalah generic name, tetapi dirancukan dengan kata Allah yang proper nama asli. Nah, kita lihat juga kasus yang lain. Roti dianggap sebagai daging, anggur dianggap sebagai darah Tuhan. Jadi itu memang tujuannya untuk mensugesti ya, menghilangkan akal sehat orang atau pengikutnya yang mendengar
Oke, jangan digunakan narasi-narasi seperti itu, Pak Tukang Daging. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu ya. Oke. Saya tidak terima, saya tidak terima. Sorry. Saya mau sholat zuhur, jadi saya tidak mau ada polemik baru yang dilemparkan. Closingkan dulu apa tentang nama Allah. Tidak perlu menarasikan hal-hal di luar itu. Tolong, baik Muslim ataupun Kristen siapapun kalian, saya akan tidak segan-segan untuk nge-kick bahkan Bang Handi sekalipun atau Bang Zuma sekalipun. Ya ini room saya mau room ini lebih sehat lagi. Silakan. Saya kan nggak menghina Uni. Jadi begitu. Topik kita tentang kata Allah. Sudah jelas dari kaidah bahasanya ya. Dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai nama Tuhan. Di dalam bahasa Arab orang Kristen juga memaknai sebagai nama Tuhannya orang Islam. Dalam kaidah bahasa Inggris juga tadi disebutin sama Ukti Lona, itu nama Tuhan. Lalu alasan apa lagi? Nama jelas, nama Tuhan yang jelas, nama Allah ini Tuhannya orang Islam sesuai kaidah bahasanya masih dipertahankan, diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Allah itu disamakan dengan kata Tuhan gitu. Alasan apa lagi selain untuk mensugesti, menghilangkan akal sehat pendengarnya atau pengikutnya atau Cukup, mencari Pak. Ya. Cukup, Pak. Ya, oke dah. Oke, makasih, Pak. Yuk sama-sama. Uni sholat aja Mi, nanti aku yang ngatur. Enggak, saya sholat, roomnya saya rungkat Bang Andi, saya nggak mau. Oke, kalau begitu mau ditutup dulu dong. Closing statement, silakan. Setiap orang closing statement jangan menggunakan narasi-narasi yang provokatif. Closing statement saya akan menanggapi Mbak tadi ya, yang siapa Mbak tadi dan juga Denika tentang kata Allah. Pakai data ya Pak. Oke, tentang kata Allah dalam Longman Dictionary of Contemporary English ya, The Living Dictionary dikatakan apa? God the spirit of being who Christian, Jews, Muslim pray to and who they believe created the universe. Jadi apakah Kristen, Muslim atau Jews percaya Allah? God ya, God itu adalah yang menciptakan alam semesta. Kemudian ada yang berkata bahwa di Eropa itu tidak menggunakan kata Allah. Ya pastilah tidak menggunakan kata Allah. Bahasa mereka apa? Ada bahasa Prancis, ada bahasa Belanda, ada bahasa Spanyol. Mana mereka mau menggunakan kata Allah? Tidak mungkin kan? Itu sebabnya hanya di Indonesia dan negara-negara Arab yang menggunakan bahasa Arab yang menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu kan untuk bahasa orang Arab, bahasa Arab maksudnya. Bahasa Arab. Jadi orang Indonesia ya? karena kata itu juga sudah menjadi kata serapan, maka orang Kristen juga di Indonesia menggunakan kata Allah. Dan yang terakhir ya, kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Arab jauh sebelum Muslim ada. Sebelum Muhammad ada, kata Allah itu sudah digunakan. Makanya ketika orang Kristen menggunakan kata Allah itu kan tidak masalah, karena sebelum Muhammad ada, sebelum Islam ada, kata Allah juga sudah digunakan. Walaupun tentunya makna kata Allah di Muslim dan kata Allah di Kristen itu berbeda. Itu mungkin tanggapan saya. Oke. Saya lagi ya. Saran Bang Handi, setelahnya Ustadz Alif, kemudian saya Unggul, Pak Denny, Pak Tukang Daging, baru saya terakhir. Aku duluan boleh nggak langsung closing Bang Handi? Boleh. Saya duluan. Ya. Berapa kali kita mendengar tadi dari yang sebelumnya sama pengikut ini bilang nggak masalah itu ada nama. Coba deh, kalau seandainya LAI mengganti semua di perjanjian lama dengan Adonai atau Yehovah dengan Theos, saya yakin Kristen bubar. Saya yakin itu. Terus yang kedua, itu Bapak berbeda. Saudari Lona tadi menjelaskan Allah dari berbagai dictionary. Bapak mengambilnya God. Beda Pak. Jadi Allah tadi yang dijelaskan dari beberapa dictionary, Bapak mengambilnya God. Lalu disamaratakan bahwa orang Islam punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Judaism punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan, pencipta alam semesta. Bukan Pak, itu secara umum yang dibahas oleh saudari Lona tadi seperti itu. Jadi
Nggak bisa Pak, kalau mengambil bahasa Inggris banyak yang bisa juga bahasa Inggris. Saya salah satunya. Bapak nggak jujur. Ketika dibawakan Allah, Bapak mengambil terjemahan God. God itu dewa Pak. Jadi ketika ada kata-kata thou shall have no other gods before me, mungkin dewa besar, dewa Molok berkata, jangan ada dewa-dewa kecil di hadapanku gitu. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika menyembah dewa ya. Udah Pak, Anda diem. Udah tadi Anda dikasih waktu masih. Begini, saya lagi nih terakhir ya. Nanti Pak pengikut jalan follow saya biar Anda ketika saya buka komal Anda tahu kalau kita ada diskusi Anda naik lagi. Karena saya mau sholat zuhur, saya mau rungkat, saya buka lagi nanti. Silakan. Ya, saya setuju dengan Ustadz Alif. Kalau memang Anda mau mempergunakan istilah Arab, ya konsisten pakai gramatika Arab. Tapi setelah Anda pakai itu, Anda pakai gramatika Gabrul. Ini yang keliru, Anda konsisten ada ini. Anda mengatakan bahwa dulu orang Arab mempergunakan kata Allah, ya siapa bilang enggak? Ya sembahan para nabi Adam nama Allah kok. Jelas itu para nabi menyembah itu gitu loh. Nah kalau Anda mau pakai itu ya setuju saja, tapi jangan gabrul dong. Mengganti nama menjadi generik gitu loh. Itu kan keliru jadinya di Indonesia ini. Betul, saya setuju Ustaz Unggul. Kalau seandainya jujur LAI menerjemahkan ini, ya semakin minim lah. Banyak orang meninggalkan, nenek-nenek, bapak-bapak. Anda sendiri yang tidak mengenal, tidak mau belajar original text, ya Anda akan meninggalkan Kristen. Kok banyak perubahan kayak gini? Gitu itu. Yang paling terakhir di sini Bang, saya ketawa sebenarnya mendengarkan Anda. Orang menjelaskan hal A, lu jelaskan hal B. Asbun asal bunyi saja. Anda coba buka, kalau Anda mengikuti konsisten dengan Kristen Arab, Anda beli bukunya, itu Kamus Al-Munjid sama Alkitabul Muqaddas yang ditulis 867 Masehi, itu Al-Quran sudah ada sebelumnya. Di sana Anda buka halaman 116. Apa itu kata Allah di sana? Allah itu adalah Ismun Zat. Nama. Dengerin nih, kuping nih dengerin. Nama. Jadi kalau Anda konsisten dengan Kristen Arab, itu nama sembahan. Ya. Bukan generic name. Jangan lagi dirubah. Tiada Allah selain Yesus. Siapa nama Allahmu? Itu kan pertanyaan Gabrul Pak. Siapa nama Allahmu? Allah ini udahlah nama sembahan kok. Makanya kami kritis terus. Kami tidak akan pernah berhenti meluruskan ini semua. Kalau LAI sudah mandiri, silakan saja. Kita damai. Tapi kalau ini Anda masih pakai, kami akan berdiri di depan untuk meluruskan ini semua. Semoga akal sehat Anda berfungsi. Thank you. Oke, siapa lagi? Bang Denny. Kemudian Bang Tukang Daging. Silakan. Bang Ali terakhir baru masuk. Makanya aku cuma mau ngomong, di Eropa sini kita cuma mengenal yang namanya God atau Lord. Kalau God itu artinya Tuhan, Lord itu bisa juga artinya Tuhan, bisa juga artinya Tuhan. Lordnya ditulis pakai LORD huruf besar semua, itu artinya udah pasti Tuhan. Tapi kalau Lord cuma L-nya yang besar, terus ORD-nya kecil, itu bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan, bisa dua-duanya. Itu silakan dilanjut, monggo. Ya, Bang Tukang Daging. Habis itu Bang Ali. Kalau disebutin sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada kenal nama Allah, emang benar. Orang-orang kafir Quraisy mengenal nama Allah itu sebagai nama Tuhan yang tertinggi gitu. Di Kristen dan Yahudi pun sampai sekarang masih bisa kita deteksi ya nama Allah itu seperti nama anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, ada kata L di situ. Israel ada kata L juga masih gitu. Eliezer gitu. Atau Yesus ketika mau disalib dia berdoa kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani begitu. Dan itu semua menunjukkan nama Tuhan. Tetapi memang nama Tuhan ini sudah diganti oleh Yahudi dan Nasrani menjadi YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh Yehova itu. Dan menurut Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Sejarah Tuhan, YHWH ini adalah nama Tuhan pagan, nama dewa perang, nama dewa Vulcano yang direinterpretasi, ditafsirkan ulang menjadi nama Tuhannya Yahudi.
dan Nasrani begitu. Jadi itu nama dewa pagan. Kalau mau pakai nama Tuhan, proper name Tuhan, ya pakai saja YHWH itu, jangan nama Allah, karena Allah itu sudah jelas dari berbagai kamus bahasa di seluruh dunia itu mengatakan bahwasanya Allah itu adalah nama diri, proper name gitu. Nah, cuman memang ngeyel badele ini memang sukanya mengacak-acak akal sehat pengikutnya sendiri gitu. Merancukan satu Islam. Gak usah pakai bahasa itu dulu. Aduh, hadapilah orang yang kita hadapi secara adil, Pak. Kalau dia nggak menghujat, nggak usah kayak gitu. Ya udah itu aja dulu. Aduh. Pakai Yahweh aja ya. Atau di Efesus 2:20 itu Yesus disebut batu penjuru. Nah, kalau mau pakai aja itu batu penjuru, diganti aja. Jangan ada batu-batu penjuru selain aku gitu. Itu aja, ganti kata Tuhan dengan batu penjuru buat umat Kristen ya. Itu aja. Oke, yang telat datang di akhir-akhir, silakan Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tambahan saja bahwa Kodeks Mount Sinai atau Gunung Sinai Arabic Translation Bible pertama dengan kode 151 itu baru selesai penulisan penerjemahannya 867 Masehi, saudara-saudara. Islam datang tahun 600 awal Masehi. 250 lebih tahun berselang baru Kristen menyerap kata-kata Allah atau kata-kata yang bersifat literasi keislaman dalam terjemahan Bible dalam bahasa Arab. Sejarah membuktikan itu. 250 tahun setelah Islam mengenalkan istilah-istilah yang baku terhadap teologinya, akidahnya, baru datang Bible dalam bahasa Arab menyerap istilah-istilah yang sama. Jadi kalau mau duluan, ya tentu duluan Islam. Anda datang menerjemahkan Bible Anda dalam bahasa Arab 250 tahun kemudian. Kalau rujukannya siapa yang duluan? Kemudian sebagai sebuah agama yang memiliki akar bangsa pembawa, kita harus bangga dong dengan original teks, original culture, original lesson, pembelajaran original dari agama kita masing-masing. Seperti kata teman-teman yang lain, kenapa tidak bangga misalnya merujuk kembali kepada Yunaninya menggunakan Theos, atau bangga menggunakan Ibrani plesetan kalian dari Yod-Heh-Vav-Veh jadi Yahweh. Bawa saja nama Yahweh, walaupun orang Ibrani mentertawakan itu misalnya. Jadi harus bangga dengan ciri khas agama kita masing-masing. Kenapa harus mengambil istilah yang tidak ada kaitan dengan asal muasal ajaran Anda? Itu yang kita pertanyakan. Di mana kebanggaan Anda terhadap ajaran tersebut? Jika Anda harus mengambil istilah orang lain, padahal Anda memiliki istilah-istilah baku dalam original teks Anda, Theos, Logos, Yahweh, dan seterusnya. Jadi ini sebagai bahan untuk merenung kepada teman-teman Kristen. Kenapa harus mengambil istilah Arab, padahal kalian Yunani atau Ibrani? Ayo, coba berpikir dengan jernih. Ada apa harus mengambil istilah orang? Ya, gitu aja dari saya, Uni. Oke, Bang Ali, terima kasih buat teman-teman karena saya mau sholat zuhur, saya rungkat dulu roomnya, nanti insya Allah saya buka lagi. Dan tetap aturan room saya tidak menaikkan muslim yang tidak pernah saya kenal sebagai debater atau apologet. Saya naikkan teman-teman Kristen khusus bertanya. Program saya siang nanti adalah khusus bertanya. Teman Kristen bertanya, teman muslim menjawab. Yang menjawab biasanya Bang Ali. Mbak, jam berapa? Bentar lagi, sholat dulu. Jam berapa? Bentar lagi 30 menit lah. Oke. Ya, nanti narasumber muslim biasanya Bang Ali, kalau nggak Ustadz Alif, biasanya kalau nggak Ustadz Alwan, ya siapa aja lah nanti. Oke, tidak ada tema debat-debatan. Kalau mau debat nanti malam. Sebenarnya pagi ini tuh ngobrol santai, tapi kalian ngotot juga mau debat. Ya udah, Pak pengikut jalan, kamu follow aku dulu. Udah? Oke. Apa Ustadz Alif? Oke, thank you ya, makasih ya. Ini bener bukan Ferry Sawah. Ferry Sawah ya?
Si Ferry ternyata. Mungkin saya setengah menit lah ya, setengah menit. Iya. Setengah menit Uni ya. Satu lagi Ya, poin silakan. adalah Ferry salah kenapa? ternyata. Selamat datang. Kenapa pemerkosaan terjemah atau makna ini kita permasalahkan? Karena begitu banyak mengandung masalah. Kan gitu ya. Tadi mengutip ulangan, saya coba mengutip lagi ucapan Yesus itu sendiri yang berkaitan dengan kalimat ini. Di Yohanes 20:17 di situ dikatakan kalau menggunakan terjemah bahasa Indonesia, maka Yesus kan berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, ini penerjemahan yang salah. Kenapa? Coba kalau mau merujuk katanya Allah itu bahasa Arab, kita lihat Bible bahasa Arab. Dalam Bible bahasa Arab itu bukan Allahku, tapi ilahi wa ilahakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah ketidakjujuran dalam penerjemahan atau penempatan kata, Pak. Makanya saya bilang tadi, Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20:17 ketika ucapan Yesus. Yohanes 20:17. Ya, itu kan di situ bahasa Indonesia menggunakan kata Allahku dan Allahmu. Itu kan nggak tepat. Nah, coba kita melihat dari segi orang yang bahasa Arab, orang Kristen menggunakan bahasa Arab. Dia menggunakan kata ilahi, ilahku, Tuhanku, sesembahanku, juga sesembahan kalian semua gitu. Dan ilahmu bukan Allah, karena kata Allah itu adalah sang nama. Tadi sudah dijelaskan di Kamus Al-Munjid, bahkan di beberapa ini ada ST Carla, dan semua orang Kristen udah tahu yang menggunakan bahasa Arab, Allah itu adalah nama sang pencipta. Gitu loh. Jadi gitu Pak, inilah terjadi penyelewengan makna jadinya gitu. Kata Allah ini udah menggunakan dari yang sudah dipahami dalam Islam, terus maknanya digeser. Makanya sempat yang ekstrim itu udah berani berkata kepada kami, mereka bilang bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Itu pernah dilontarkan kepada kami. Itu kan salah fatal. Yang benar itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kan gitu. Nah, itulah kenapa kami memperjuangkan menempatkan kalimat ini pada tempatnya. Jangan diperkosa lah bahasanya ya, dari segi maknanya. Allah sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad, betul. Runtutannya bagaimana para nabi itu sebelumnya sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran itu udah dibahas, Pak. Salah satunya misal di surah An-Nahl ya, bahwa kalimatnya walaqad ba'asna fikul ummatir rasul ani budullaha wajtani butogut, bahwa telah kami utus setiap umat itu seorang rasul agar dia menyembah Allah dan menjauhi berhala. Itu jelas. Kalau udah dikenal sebelum Nabi Muhammad, iya, orang sebelum Nabi Adam diciptakan juga Allah sudah dikenal, sudah ada. Gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum. Ini udah azan ya. Kalau di bahasa Inggris, Ferry. Aku pikir siapa ternyata Ferry Sawa. Ini si Ferry, ntar dulu. Ini si Ferry. Iya. Fer. Kenapa? Ferry. Gua pelintir juga kuping lu, Fer, lu ngomong dari Gua tadi. pikir orang baru tahu. Ternyata Ferry. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti naik lagi ke sini ya. Ferry Sawa. Pak pengikut ini lucu yang Masih dipermasalahkan ada bahasa aja. Arab, bahasa Indonesia, tapi dia ngambil dalilnya lagi ke bahasa Inggris. Tahu nih, Ferry ini gue pelintir juga nih, masih kayak Tahu nih gua aja. Ferry parah Ferry. Gak tobat-tobat. Nggak pelintir kan, tapi ini sebetulnya rujukan juga bisa di bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris dikatakan to my God and to your God. Ya udah Fer, lu To my God tidur and aja to your dulu. God. Nanti Fer. Ini King James God, Version. iya, God itu dalam bahasa Arab ilah. God dalam bahasa Arab ilah, bukan Allah, ilah. Ngotot lu Ferry. Ntar kalau Uniripa live, nanti linknya aku kirim ke lu lewat WA. Udah. Ferry, aku mau sholat. Ferry, jangan gara-gara kau nggak sholat. Oh ini ya. Gini Oke, aku aja, perkenalkan ya. Pak Ferry, gini, Pak Ferry. Jangan ada di depanmu Yahweh yang lain, gimana itu? Masuk nggak secara bahasa? Ya orang mau sholat ini Ustaz. Itu Yesus lain Bang. Jangan ada di hadapanmu Yesus lain. Memang kan itu sebabnya Yesus katakan ada Yesus palsu, nabi-nabi palsu. Yesus palsu. Iya. Tuh Yesus dengan Mesias beda. Udah rungkat aja dulu. Aku gini. Bentar. Ini ya teman-teman. Ferry Sawa ini adalah salah seorang apologet sudah dari 1500 tahun lalu. Jadi teman-teman Kristen jangan heran kalau nanti ketika saya dengan Ferry atau Bang Handi dengan Ferry ataupun Bang Ali dengan Ferry atau Salif akan terjadi sebuah
fighting yang sangat hebat karena dia adalah orang yang sudah terbiasa berapologet dan berasumsi tanpa data dan suka framing dan kita akan hantam nanti. Jadi ini akan panas ya karena ini Ferry ya. Ferry bawa lagi yang lain ke sini Ferry. Bang Ferry, cepat Bang Ferry. Penghujat lain sini cepat. Break 1 jam, jam 1 pas kita masuk lagi. Ya jam 1, jam 12 pas jam 1. Aku mau sholat dulu sama makan. Ya, Oke, baiklah teman-teman. Klinik kita akan buka nanti jam 1. Kita akan sembuhkan Ferry dari KODGJ-nya. Oke? Salam ya, salam. Assalamualaikum ya. Si Ferry mau diapain aja nggak pernah marah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.